Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama saya Fares. Untuk teman-teman semua, saudara sekemanusiaan, saudara seiman, saudara sebangsa setanah air, kali ini saya ingin kembali menampilkan sebuah video masih dalam diskusi Bobson Samsir Simbolon atau debat. Kali ini lawannya yang lumayan fenomenal lah, yaitu dari seorang Wanes. Tiada lain adalah Malikil Amalak alias Herdi, ya. Bagaimana keseruan dalam perdebatan ini atau dalam diskusi ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Namun sebelumnya jangan lupa untuk selalu mengikuti channel Fares A3 dan nyalakan notifikasinya agar saya jika mengupload video baru Anda tidak ketinggalan. Dan satu lagi, sediakan 1 gelas kopi dan kemudian 2 batang rokok. Hisaplah dengan santai, ya. Yang terakhir, semoga kalian semua, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapapun itu. Bahkan Rasul Saulus ketika dia mengatakan dia tersungkur, lalu dia melihat cahaya yang terang sampai menyebabkan dia buta. Rasul Paulus tidak pernah tahu wajah Yesus seperti apa. Rasul Paulus tidak pernah mengatakan dia bertemu dengan sosok yang rambutnya panjang, yang menyala-nyala. Tidak. Tapi banyak orang Kristen sekarang yang pandai-pandaian, yang merasa dirinya paling suci, seolah-olah Yesus datang bertemu dengan dia. Sampai hari ini kalau kita tanya Yesus itu hidungnya mancung atau pesek, siapa yang bisa menjawab? Tentu kalau kita berbicara bertemu, itu berbicara tentang ciri-ciri, bentuk, rupa. Saya nggak mungkin bisa katakan ketemu Bang Ariesto kalau saya belum tahu ciri-ciri Bang Ariesto seperti apa. Saya mau bercerita seperti ini. Dulu kalau di orang Batak itu kan ada tradisi membuat tugu opungnya, begitu Bang. Jadi saya ini Simbolon itu ada nama nenek kami itu, opung kami itu Tuan Sirimbang. Jadi di Samosir itu Bang, di kampung kami ada tugu nenek kami. Jadi patung nenek kami gitu, Tuan Sirimbang. Jadi dulu ketika membuat patung itu dipahat, dibentuk itu menggunakan narasumber. Jadi tukang pahatnya, yang membuat patungnya itu berbicara dengan narasumber. Disebutkanlah ciri-ciri nenek kami ini dulu seperti ini, opung kami ini, kan begitu. Sehingga karya dari patungnya itu, karya seni pahatnya itu jadilah seperti yang disampaikan oleh narasumber. Dan narasumber mengatakan itulah ciri-ciri bentuk opung kami, Tuan Sirimbang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya hari ini, dibangun patung, lalu dikatakan itu patung Yesus, itu narasumbernya siapa? Dari mana kita mengatakan itu patung Yesus? Ya. Nah, kemudian patung Yesus itu menyerupai atau berbentuk fisik siapa sih? Wajahnya, rambutnya, itu karena menyerupai manusia, ya. Itu menyerupai fisik manusia, wujud manusia. Itu Yesus yang mana? Kayak aku dia, Bob. Dibikin kayak aku. Begitu ya. Nah, artinya apa?
Di sini saya mencoba menggunakan logika saya, nalar saya yang diberikan Tuhan kepada saya sebagai bentuk saya ini ciptaan yang lebih mulia dari ciptaan lainnya. Karena manusia itu menjadi ciptaan yang paling mulia karena ada akal dan pikiran. Maka saya menggunakan itu tadi. Bukan mengatakan Tuhan itu tidak ada, tidak. Tetapi yang melekat dalam diri manusia itu salah satu penyakitnya karena terlalu melebih-lebihkan dan membawakan yang di pikirannya itu adalah tentang Tuhan, sehingga muncullah berhala-berhala, menyembah ini, percaya kesaktian, percaya ilmu magic dan sebagainya macamnya. Yang lebih fatal lagi, hari ini saya melihat justru jemaat itu tidak dituntut untuk beriman, tapi dituntut untuk berimajinasi. Seperti apa dia kembangkan tentang yang dia yakini itu di dalam pikiran dia. Bahkan sudah banyak yang keluar dari kitab suci, dari Alkitab. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Aristo tadi. Nah, inilah perbedaan ajaran agama Islam dengan ajaran agama Kristen. Di Islam patokannya harus beriman. Tidak dibolehkan berimajinasi. Tidak ada berimajinasi di dalam Islam. Ya, makanya gambar-gambar, bentuk patung, apa itu tidak ada. Paling kaligrafi doang. Dan itu bertuliskan ayat-ayat agar kita bisa membaca ayat itu mengulang-ulangnya. Tetapi tidak pernah kita berimajinasi. Kalau Islam dikatakan, pernah nggak ada satu orang Islam yang mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad? Nggak ada itu. Kalau ada itu langsung sesat, pasti sesat. Tetapi di dalam kekristenan hari ini banyak yang berimajinasi. Bagaimana dia merasa imannya bangkit dengan imajinasinya. Padahal manusia kalau terlalu berimajinasi, disinilah dia masuk ke dalam pintu yang sesat. Pintu yang sesat. Ya, karena apa? Banyak iblis, ada iblis yang melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti pekerjaan Tuhan untuk menyesatkan manusia. Itu di dalam Alkitab ada. Ya. Bahkan Yesus sendiri dicobai oleh iblis. Itulah jahatnya iblis. Bahkan iblis itu mau menyerupai apa pekerjaan Tuhan, seperti menyembuhkan orang sakit. Ada iblis bisa menyembuhkan orang sakit. Ya. Iblis memberi kekayaan, banyak itu yang pesugihan. Tetapi kalau kita tidak punya iman, di sini kita tidak bisa membedakan apakah itu karya iblis atau karya Tuhan. Apakah itu oleh iblis atau oleh Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan imajinasi kita, imajiner, ya di situ tadi kita justru terbawa dengan manusianya. Padahal agama itu sendiri muncul untuk menuntun kita agar tidak terbawa dengan pikiran manusia. Manusia itu kalau tanpa agama sesat. Sesat. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita mengatakan patung itu patung Yesus, narasumbernya dari siapa? Itu Yesus yang mana? Yesus yang mana? Dan siapa narasumber yang melihat rupa Yesus itu seperti yang ada di patung? Bahkan kalau kita contohkan patung yang ada di Toraja dengan yang di Sumatera Utara pasti beda. Pasti beda. Patung Yesus yang ada di Anai Velangkani di Medan itu beda. Betul, kalau orang yang lurus imannya mengatakan kita tidak perlu dengan rupa Yesus itu, wujud Yesus itu seperti apa. Yang penting iman kita kepada Yesus. Tetapi banyak umat yang tidak sekuat itu imannya. Sehingga apa? Inilah sampai kepada nanti berhala-berhala. Berdoa di depan patung itu, memohon di depan patung itu. Akhirnya apa? Sesat. Sesat. Makanya ada tuntunan kitab suci. Jangan keluar dari situ. Betul. Gitu loh. Jangan keluar dari situ. Bedanya hari ini ada umat atau jemaat yang dibiarkan bahkan dimotivasi untuk berimajinasi. Sehingga apa? Muncullah tadi dia bermimpi, dia ketemu. Gitu loh. Padahal sebelumnya dia baru nonton film Ultraman, ada cahaya, pas dia tidur muncul cahaya itu di mimpinya, dikatakanlah itu Yesus. Padahal itu imajinasi. Sementara kalau ditanya, apakah ada imannya? Tidak. Karena apa? Di dalam Kristen sendiri iman itu percaya sekalipun tidak melihat. Enggak perlu bodoh amat Yesus itu mau kayak mana rupanya, tapi aku punya iman, aku percaya kepada dia. Itulah iman. Itulah Kristen. Tapi kalau hanya mau, makanya tadi
benar kata Bang Henbanca itu. Sebenarnya saya jujur, kalau ditanya orang itu patung siapa, saya nggak berani jawab itu patung Yesus. Hari ini ya, hari ini. Karena apa? Saya sudah banyak gali referensi sejarah. Tidak ada satu ilmuwan pun yang terkenal di dunia ya, jangan di Indonesia, yang berani mengatakan ciri-ciri fisik Yesus itu atau Nabi Isa itu seperti apa. Yeshua Mashiach itu tidak ada data otentiknya yang tertinggal. Bahkan dari kelompoknya dari Nazaret, Yesus orang Nazaret, ya, yang dulu pengikut awalnya itu dikatakan Nasrani, mereka tidak punya data otentik menceritakan ciri-ciri bagaimana fisik Yesus itu sesungguhnya. Makanya saya pernah dengar ada pengakuan, saya melihat Yesus rambutnya yang gondrong berapi-api, matanya menyala begini. Wah, itu udah kayak Marvel. Ya, itu udah kayak The Avenger gitu ya. Jadi imajiner, itu imajinasi, kawan. Imajinasi. Tuhan itu bukan imajinasi. Iman itu bukan imajinasi. Awas terjebak. Jangan terjebak dengan imajinasi. Disitulah kelebihan ajaran agama Islam yang dari dulu sampai hari ini masih tetap memaksakan para umatnya, para pengikutnya untuk beriman, bukan berimajinasi. Tidak ada ruang bagi umat Islam berimajinasi tentang Tuhannya, tapi untuk tetap beriman. Mungkin begitu dari saya, Bang Aditya. Oke. Waduh, di sini ada namanya ngeri kali nih, Maliki Al-Malak. Ini kalau orang Kristen sih saya maklumi, tapi kalau orang Islam nggak boleh bang ya, raja di raja itu nggak boleh bang. Harus ditambah Abdulnya bang ya, Abdul Maliki Al-Malak itu yang benar ya. Tapi saya yakin ini Kristen, kalau orang Islam tuh nggak mungkin berani pakai nama kayak gini. Oke, selamat sore bang Maliki Al-Malak. Herdi. Halo, sore, brother. Oh, pantas. Sore. Oke, boleh saya bicara? Ya, boleh sekali. Oke. Saya sih sepakat dengan Pak Henbacai tadi, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu. Tapi dengan Pak BSS ternyata nyebrang juga ya. Nah, itu sebenarnya kami dari kekristenan ya, ingat ya kawan-kawan, tidak ada hubungannya mengusik agama Islam. Ya, ingat ya. Kekristenan menanggapi Islam, ingat baik-baik, di sini yang paling penting. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengklarifikasi, merubah apa yang menjadi dasar iman kami. Mau tidak mau kami harus mempertanggungjawabkan itu, entah dari kita berdiskusi ataupun berdebat. Begitu. Jadi dalam hal ini yang menyulut perdebatan dan debat selama ini bukanlah kekristenan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Oke? Paham ya? Jadi Pak Henbacai, lakum dinukum itu tidak berlaku lagi karena Allah sudah menyatakan Nasrani begini dan begono. Tadi Pak EBBS sudah panjang sekali Pak. Jadi gini Pak, soal Kristen itu berdoa itu tidak mayoritas. Itu hanya ada sebagian dalam tanda kutip mungkin belum memahami tentang ketuhanan, tentang keilahian. Tetapi tidak mayoritas. Bapak mayoritas yang kau ceramahkan, jangan yang mayoritas. Yang minoritas tuh, yang tidak mayoritas tuh, yang berimajinasi itu yang jangan dipotong dulu. Nah, aku tahu tujuan kau tuh udah tahu kau dah lakum dinukum tadi, lalu kau bilang Allah Subhanahu wa taala, supaya kau berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala aja, jangan dengan aku sini. Ya. Nah, kau masuk ke kawan-kawan kau tuh yang minoritas tadi. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Oke? Jangan dipotong dulu ya, saya bicara sebentar. Oke. Jadi Pak BSS, Bapak sebenarnya itu sedang menyatakan bahwa orang yang menyembah patung, sujud menyembah patung, berdoa menyembah patung, la baik, itu yang sebenarnya Pak. Jadi Bapak ini artinya sedang memperkatakan jamaah Bapak, tetapi
Bapak artinya kayak berpura-pura nyebut orang lain, tapi tujuannya ke Bapak sebenarnya karena di dalam Islam itu ketentuan adalah syariat. Nah itu sebenarnya Bapak berkaca kalau ngomong. Ya saya harap seperti itu, karena dalam berbicara itu pilihan kata lalu kata itu terucap, pastikan kata terucap itu tidak menampol diri kita sendiri. Pastikan dahulu. Itu Pak. Jadi kehati-hatian berbicara, pastikan kalimat yang kita ungkapkan itu tidak menghakimi keyakinan kita. Pastikan, karena kalau kita berbicara asal bunyi itu bahaya. Bisa saja orang yang mengetahui tentang akidah syariat Anda membalikan itu kepada Anda jadi malu. Paham ya Pak? Silakan. Baik, saya dulu nih. Saya lebih nggak ngerti lagi nih maksudnya. Jadi begini, siapa tadi ini Maliki Amalak ini ya. Ini saya ini Kristen, Pak. Saya ini HKBP, saya ini Protestan. Jadi apa yang saya katakan itu, saya hanya berusaha jujur dengan apa yang terjadi hari ini di dalam kehidupan nyata, di dalam fenomena. Yang saya maksud tadi, banyak hari ini orang yang mengaku sebagai Kristen tapi justru berimajinasi. Ya, mereka membawa Tuhan itu, Yesus itu ke dalam imajinasi mereka. Nah, saya sebagai seorang Protestan, Kristen Protestan, saya tidak setuju itu dan saya harus sampaikan seperti itu. Karena apa? Karena agar orang yang tadinya ingin berimajinasi seperti itu tidak terjadi, tidak berimajinasi lagi. Karena Kristen itu nggak perlu berimajinasi. Kristen itu beriman. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Itulah iman. Salah satu bentuk iman di dalam Kristen itu adalah percaya sekalipun tidak melihat. Itu jadi tidak ada hubungannya dengan akidah agama Islam, tidak. Saya itu lebih berani mengkomentari, mengkoreksi apa yang ada di kekristenan. Karena itu adalah diri saya sendiri. Gitu loh. Bagus. Jadi nah, gini, kalau Pak. saya mengkoreksi apa yang Bapak sampaikan tadi, justru saya di situ melihat begini. Sebenarnya kalau dikatakan tadi Allah Subhanahu wa taala menganulir atau berbicara tentang dasar iman Bapak, apalagi Bapak seorang Kristen, saya tidak merasa, tidak ada. Al-Quran itu tidak berbicara tentang iman Kristen. Apa yang harus mau kita cari alasan atau dasar untuk menghujat agama Islam atau memperdebatkan setidak-tidak? Tidak ada di dalam Al-Quran itu, nggak ada menceritakan tentang kekristenan. Kalau yang Bapak maksud itu tentang Nabi Isa, saya mau katakan, bisa tidak Bapak buktikan Nabi Isa yang di dalam Al-Quran itu adalah Yesus yang di dalam Alkitab? Bapak tanya aja ke kawan-kawan Islam. Loh, bukan. Ini kan Bapak tadi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu menganulir ataupun mencampuri dasar iman. Begitulah. Oke, mungkin saya salah pandang, tapi kalau saya mengartikan itu tentang Nabi Isa-nya. Nah, saya mau katakan, apakah yang di Al-Quran itu, Nabi Isa yang di Al-Quran itu adalah Yesus yang Bapak imani? Oke, sudah. Nah, saya mau tanya ke Bapak dulu. Oke, sudah saya bicara ya. Gini Pak, Bapak itu seperti seorang pahlawan perang, seperti seorang pahlawan perang yang memihak, yang membela negaranya. Jawab langsung. Ya santai. Saya bertanya sama Bapak. Saya mau tanya, apakah Yesus yang Bapak imani itu adalah Nabi Isa yang dimaksud di dalam Al-Quran? Boleh saya jawab? Iya, silakan. Oke. Jadi gini ya Pak ya, saya bicara jangan dipotong. Jadi Bapak itu saya melihat seperti seorang pahlawan. Bukan tentang sayanya. Saya bertanya, apakah Yesus yang Bapak imani itu adalah Nabi Isa yang dimaksud di dalam Al-Quran? Itu yang saya tanya, bukan tentang saya gitu. Kalau tentang saya nanti Bapak bisa silakan lah. Ya kalau saya nggak bisa bicara gimana menjelaskannya Pak? Bisa, saya Bapak bicara silakan, tapi jangan tentang saya karena yang pertanyaan saya, apakah Yesus yang Bapak imani itu adalah Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran? Ini bukan ujian nasional Pak, jadi jawabannya ABCD, bukan seperti itu, paham? Saya bertanya, jawabannya iya apa tidak itu saja, karena Bapak tadi yang mulai gitu, makanya saya bertanya dong.
Bapak banyak-banyaklah masuk ke room debat supaya mengerti. Bukan masalah masuk ke room debat. Saya bertanya ke bapaknya ini. Bapaknya ada di sini nih. Ngapain saya harus masuk ke room debat yang lain? Bapaknya kan ada di sini nih, gitu loh. Oke, saya boleh bicara nggak? Iya, silakan Pak dijawab pertanyaan Biarkan saya bicara ya. Jadi seperti inilah wajah-wajah seorang prajurit yang berkhianat. Sebentar dulu. Muter-muter ini jawaban ini. Jawaban saya bertanya itu gini Pak. Ya, saya boleh bicara tidak, Bro? Iya, jawaban Nanti kalau tapi jangan Bapak mau muter-muter. bicara Diam. Nanti kalau Bapak yang mau bicara tentang saya, karena gini, Pak, ya. topik perdebatan kita, dialog kita bukan tentang saya di dalam room ini. Nanti kita buat saya khusus melihat room. Bapak itu mau cari panggung, menyalahkan orang seiman Anda di depan lawan. Itu kayak seorang prajurit yang mau membocorkan rahasia tentaranya atau negaranya ke negara lain. Bapak itu seperti pengkhianat, Pak. Jadi begini, Nah, bagi orang-orang, sebenarnya gini, Pak. bagi orang-orang yang tidak Makanya, berani Pak, mengatakan yang benar, kalau dan hidup tidak benar berani di hadapan mengoreksi Yesus, dirinya, kalau maka hal hidup itu benar di hadapan Yesus, jangan gila hormat, Pak. Jangan gila pangkat, Pak. Saya tidak pernah meminta hormat dari Bapak. Saya tahu Bapak minta hormat dari kawan-kawan di sini menyatakan kekristenan. Tanya, kapan saya minta hormat? Iya. Tidak Oh, ada. aku tengahin dulu. Memang jelas tidak terlihat. Sekilas tidak terlihat, Pak. Tetapi tujuan Anda itu cari channel, kau masuk channel dia, kau dapat diskusi sama dia. Jadi begini. Jadi begini. Itu pengkhianat, Pak. Sejelek apa yang di dalam keimananmu kamu selesaikan. Bukan kalau kamu Bapak ceritakan mengatakan orang. demikian, Itu kalau Bapak mengatakan demikian, Pak, itu sifat pengecut. Jauh lebih pengecut orang yang tidak berani mengoreksi dirinya. Jauh lebih pengecut. Mengoreksinya salah tempat, Pak. Kamu seperti pengkhianat. Makanya lihat. Bapak Begitu. lihat orang-orang yang mengaku melihat Yesus itu di media sosial, perlu bukan juga di dalam kamarnya. Perlu juga nilai-nilai semangat kesatria. Seorang kesatria tidak mungkin berkhianat, Pak. Loh, kalau berkhianat seperti untuk kesatria yang benar, mau cari nama tapi butuh tangan musuh untuk mengangkat. Nah, jadi Bapak nggak sadar. Jadi begini, penonton ini kan bisa menilai. Bapak tidak perlu. Kalau itu tanggapan Bapak terhadap saya, silakan. Tapi Bapak sia-sia. Iya, tapi disesalkan orang Kristen bertindak seperti kamu. Iya, Bapak sia-sia. Karena kalau Bapak katakan demikian, penonton bisa menilai. Nggak ada gunanya Bapak mengatakan itu, karena itu tidak akan mempengaruhi pemirsa. Gitu. Bukan, jadi, maksudnya Bapak sudah jauh melenceng dari topik yang kita bicarakan, bukan tentang BSS. Per hewan. Bapak sakit telinga, perginya ke dokter hewan, salah kamar, Pak. Bukan, ini topiknya dibahas itu tadi apa? Bapak masuk nggak baca judul? Makanya Pak, kalau ngomong itu pakai namanya hikmat Tuhan, itu minta, Pak. Hikmat Tuhan itu jangan. Jadi Bapak kalau Bapak ngomong pakai hikmat Tuhan, Tuhan mana yang mengajari Anda tidak mengatakan yang benar? Betul, Pak, tapi ada tempatnya. Jangan bawa nama Tuhan. Selagi Anda menjadi orang yang pengecut, tidak berani mengoreksi diri sendiri, Anda jangan bawa nama Tuhan. Pak, Tuhan berkata di dalam di dalam hukum kita. Nah, sebentar, dalam hukum kita tegurlah dengan 4 mata. Ya, itu awalnya. Oke. Bapak punya sikap seperti itu tidak? Enggak ada. Bahkan saya lapor ke polisi, Pak. Bukan hanya tegur aja, Pak. Saya lapor ke polisi. Bapak telat ini. Saya melihat Bapak memang suka orang seperti ini dan itu. Ya, lanjutkan, Pak. Ya, itu bagus. Nah, makanya jadi Bapak sendiri berusaha lari dari omongan Bapak. Saya tanya tadi, Yesus yang Bapak jadikan dasar iman itu apakah sama dengan Nabi Isa yang ada di Al-Qur'an? Itu saja pertanyaan saya, simple. Bapak perbanyak terjun ke dunia
berdebat. Aduh, yang saya tanya bukan tentang saya, Pak. Kalau tentang saya ini nggak perlu Anda komentari karena saya nggak ada kepentingan dengan Anda. Nah, kalau tidak ada kepentingan, ngapain ngomong kayak gitu, Pak? Kayak anak kecil. Lo tadi Bapak yang ngomong kan? Astagfirullah. Loh, kan Bapak tadi bilang Allah Subhanahu wa taala yang mengusik-usik tentang iman Anda. Saya tanya. Bapak, Pak BSS, kalau di Manado itu DP nama Makam Puji, Pak. Makam Puji, kalau di Manado Makam Puji, cari-cari tambah-tambah urusan. Loh, Anda tadi yang duluan mengatakan demikian lah. Kenapa Anda? Bagaimana Anda ini? Kristen KW ini. Lanjut, Pak. Nah, ini dia hikmat Tuhan itu. Bicara hikmat Tuhan tapi ngomong orang Kristen KW. Nah, inilah yang saya katakan itu, orang yang mengaku dirinya punya iman, punya hikmat dari Tuhan tapi mengkawe-kawekan orang lain. Tuhan mana yang Anda maksud itu? Coba kita berikan waktu Bro Herdi menjawab. Silahkan Bro Herdi. Apa yang mau dijawab, Bro? Pertanyaan ringan dari si Bob tadi. Yesus yang kau iman itu apakah sama dengan Isa di Al-Quran? Simple ya kan? Oh tidak sama. Udah, kalau tidak sama kau jangan urus Isa di Al-Quran. Senyap mulut kau tuh, jangan kau banyak omong lagi kalau tidak sama, kan gitu. Nah kalau kau sama, di mana samanya? Santai aja. Oke, jadi gini. Memang Isa dan Yesus ini, Isa dan Yesua ini buah si malakama, maju mundur kena. Tetapi dari dosa maju mundur kena dosa. Iman kau, keimanan kau hari ini detik ya ini. udah, kalau nggak bisa Yesus tuh. udah ngomong aja sendiri, udah ngomong. Nah kalau kau tidak mampu berargumentasi sini, mundur lari gitu kan? Kan simple itu. Yesus yang kau imani, Tuhan yang kau imani sama dengan Isa di Al-Quran, simple. Kalau sama, apa persamaannya? Kepada saya, Bapak mendengar, pakai etika dong, Pak, oke? Kau mutar-mutar tanyanya itu, simple. Oh enggak sama, selesai urusan, kayak gitu. Saya minjam kata si Rizky. Kau kelimpungan gitu. Apa yang lain? Si Rizky, Pak. Ibu Anda mengajarkan etika enggak? Oke, diam ya, saya bicara. Jadi begini, Pak. Sebenarnya kalau dari kekristenan, ya, soal Isa, tetapi ini sudah bukan menjadi hal yang untuk ditolak lagi atau dinyatakan, oh itu bukan. Ini sudah lebih besar. Ya, sudah lebih besar menjurus kepada keimanan-keimanan kekristenan yang selalu di framing. Makanya kami sebagai apologet dari Kristen ingin meluruskan, tergantung lawannya siapa. Kalau lawannya Islam awam, oke, kami edukasi. Tapi kalau Islamnya seperti Bapak, ngeyelnya minta ampun, kita pakai original teks. Kita pakai sejarah latar belakang Yesus dengan Isa. Itu, Pak. Oke. Sama enggak Yesus dengan Isa itu yang kau imani itu? Yesus yang kau imani sama enggak dengan Isa di Al-Quran? Oke, makanya begini, dengar dulu, Pak. Enggak, jangan dengar dulu. Aku tahu cara kau tuh di mana-mana kayak gini, mutar-mutar. Eksekusi helikopter kata si Alan bilang. Oh iya. Sama enggak gitu? Oke, waktu saya bicara ya. Oke. Tadi kan saya katakan, kalau mau lihat pada keadaan sebenarnya lewat tradisi, lewat adat istiadat, lewat original teks, Yesus itu bukan Isa. Oke, paham? Biarkan dulu Herdi menjawab, silakan. Terus. Atau dibantu sama Pak Uti mungkin.